Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar anak-anak hari ini? Sehat? Sehat, Sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah. Jangan lupa terus-terusan jaga kesehatan ya. Nah, pada hari ini alhamdulillah kita masih bertemu di kelas IPA Bapak untuk mempelajari komponen darah manusia. Nah, sebelum memulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan doa dipimpin oleh ketua kelas. Untuk selanjutnya, Bapak mau absen dulu nih, hadir semua ya. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, Bapak mau nanya dulu nih, untuk pertemuan minggu lalu, kan kita sudah membahas tentang zat adiktif. Ada yang masih ingat? Ada, Pak. Saya. Ya, silakan, Samrotul. Zat adiktif itu ada 3, Pak. Yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, kemudian yang ketiga yaitu zat adiktif lainnya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Kalian semua pada punya darah ya? Punya, Pak. Pak. Ada, Punya Pak, dong ada ya. darahnya. Nah, untuk darah sendiri nih, kalau kalian lihat secara kasat mata, warnanya apa sih? Merah, Pak. Nah, setelah itu, coba kalian perhatikan gambar yang sudah Bapak siapkan nih. Nah, di sini ada gambar anak yang terjatuh dari sepeda dan terluka, kemudian ada gambar bekas luka terkena pisau. Di sini siapa yang sering jatuh dari sepeda? Coba angkat tangan. Saya, Pak. Saya. Oke, Hadi, Bapak lihat dengkulnya banyak bekas luka ya. Hadi kayaknya sering balapan sepeda ini. Nah, waktu jatuh sakit nggak, Hadi? Sakit, Pak. Sakit. Sakit ya. Keluar darah nggak, Hadi? Keluar, Pak. Sampai ke puskesmas, Pak. Waduh, berarti parah ya jatuhnya ya. Nah, itu kemudian lukanya lama-lama sembuh nggak, Hadi? Sembuh, Pak. Lama-lama sembuh. Sembuh ya, alhamdulillah ya. Oke, nah untuk mengetahui apa namanya, kenapa luka bekas jatuh Hadi dari sepeda itu bisa sembuh, nanti kita pelajari di pelajaran hari ini ya, di proses pembekuan darah. Nah, sebelum itu Bapak mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Nah, di sini juga nanti Bapak akan melakukan penilaian. Nah, di sini ada juga manfaat pembelajaran, yaitu menambah wawasan kalian seputar komponen darah manusia dan fungsinya. Nah, selanjutnya untuk garis besar kegiatan pembelajaran, itu nanti kalian akan lebih banyak melakukan diskusi melalui orientasi masalah. Di sini Bapak sudah membagi kelompok ya untuk kalian. Sekarang Bapak beri kalian waktu 2 menit untuk berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Silahkan. Nah, untuk selanjutnya kalian perhatikan video yang akan Bapak tayangkan ya, disimak baik-baik. Nah, video ini berkaitan dengan macam-macam sel darah pada manusia. Oke, itu dia tadi tayangan video tentang komponen-komponen darah yang ada pada manusia. Nah, setelah menonton video tadi, ada nggak nih kira-kira yang muncul pertanyaan di benaknya? Silahkan diungkapkan satu persatu. Yo, siapa yang mau nanya? Saya, Pak. Ya, Adi, silakan. Itu pas dulu saya jatuh dari sepeda kan, Pak, sama kayak yang di video. Kok bisa darah saya ya, Pak, ya, mengeras gitu, Pak. Kayak beku gitu. Terus luka saya sembuh kok bisa? Kenapa, Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya, Adi. Kenapa lukanya bisa sembuh ya? Yang lain ada yang bertanya? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Samrotul dan Hadi,
ada baiknya kita mengikuti langkah-langkah yang ada di PD yang akan Bapak bagikan nanti ya. Masing-masing kelompok dapat satu LKPD, kemudian selanjutnya silakan nanti kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, langkah-langkahnya diikuti dan jawab. Dan nanti pada akhir LKPD kalian akan diminta untuk membuat peta konsep. Peta konsepnya itu lebih khusus kepada proses pembekuan darah pada luka kalian saat kalian terluka pada luka manusia ya. Nah, sekarang silahkan Bapak berikan kalian waktu untuk berdiskusi. Oke, jika ada pertanyaan yang bikin kalian bingung saat menjawab LKPD, silahkan ditanyakan langsung kepada Bapak ya. Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Oke, silakan kalian kumpulkan data untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Sini Bapak sambil menilai ya. Kelompok 2 ada kesulitan. Oke, baik sekali. Udah selesai semua ngisi LKPD-nya? Sudah, Pak. Oke, sekarang Bapak minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa nih yang mau maju nih? Kelompok mana nih? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1, oke bagus, silahkan. Nanti setelah kelompok 1 presentasi, kelompok 2 menanggapi ya jika ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan. Ya, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1, Yang F, gaya hidup yang dapat dilakukan untuk menjaga tekanan darah tetap di angka normal itu dengan 1, menghindari berat badan berlebih sehingga tekanan darah yang sering meningkat seiring bertambahnya berat badan. 2, olahraga teratur. 3, kurangi asupan natrium. 4, konsumsi makanan sehat. 5, batasi minum alkohol. 6, berhenti merokok. 7, atasi stres. Oke, terima kasih kelompok 1, beri tepuk tangan dulu. Oke, nah sebelum Bapak lanjutkan dari kelompok 2 ada nggak nih yang mau ditanyakan atau yang berbeda jawabannya dengan kelompok 1? Tidak ada, Pak. Semuanya hampir sama. Oke, hampir sama ya. Nah, ini gambar peta konsep yang dibuat oleh kelompok 1. Bagus ya? Bagus, Peta konsep dari proses pembekuan darah. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan, Bapak minta dari kelompok 2 silahkan menyimpulkan hasil kerja kalian di LKPD tadi. Trombosit sangat berperan penting dalam pembekuan darah pada luka manusia. Kondisi darah harus dijaga dengan pola hidup sehat agar fungsinya tetap normal. Oke, terima kasih Ratna, perwakilan kelompok 2 ya. Nah, dari kesimpulan masih ada yang ingin ditanyakan mungkin atau masih bingung? Tidak ada, Pak. Paham, Pak. Oke.
mantap, anak Bapak pinter-pinter ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, di sini Bapak mau melakukan penguatan. Nah, di sini setelah kalian tadi berdiskusi tentang LKPD, kan kalian tahu nih komponen-komponen darah manusia, ada trombosit, ada leukosit, ada plasma darah, kemudian ada keping darah, fungsi-fungsinya apa, kemudian proses pembekuan luka. Nah, di sini Bapak mau memperjelas mengenai proses pembekuan luka secara rinci melalui video. Nah, jadi silahkan kalian perhatikan video proses pembekuan darah yang akan Bapak tampilkan. Perhatikan ya. Terjadi luka, trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase atau trombokinaste. Perubahan protrombin yang belum aktif menjadi trombin yang aktif dipercepat oleh ion kalsium. Trombokinase akan mengubah protrombin menjadi enzim trombin. Trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang halus yang menjerat sel darah merah dan membentuk gumpalan sehingga darah membeku. Proses peradangan atau inflamasi. Pada proses penyembuhan luka selanjutnya, gumpalan darah akan mengeluarkan suatu zat kimia yang akan menyebabkan peradangan. Sehingga tidak heran saat darah mulai berhenti, di sekitar luka Anda akan terlihat pembengkakan dan kemerahan. Inilah yang disebut sebagai fase inflamasi. Saat hal ini terjadi, sel darah putih akan menuju ke area luka. Lalu, sel darah putih akan melewati bakteri dan kuman dari area tersebut agar kita tidak mengalami infeksi. Sel darah putih juga akan memproduksi suatu zat kimia yang dinamakan growth factor. Zat ini berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan yang rusak. Ketiga, proses pembangunan jaringan baru. Sel darah merah yang kaya akan oksigen datang ke area tersebut untuk membangun jaringan baru yang disebut dengan jaringan parut. Tahap inilah yang disebut sebagai fase proliferasi. Oksigen yang dibawa oleh sel darah merah juga akan membantu pembentukan jaringan yang baru. Tubuh juga akan mulai memproduksi kolagen yang berperan sebagai penyangga untuk jaringan yang sedang diperbaiki. Proses ini akan membuat bekas luka yang awalnya terlihat berwarna kemerahan, lalu lama-kelamaan akan memudar. Proses penguatan jaringan. Proses penyembuhan luka yang terakhir atau fase maturasi adalah untuk menguatkan jaringan yang baru terbentuk. Anda mungkin pernah melihat bekas luka terlihat seperti kulit yang ditarik melebar. Itu adalah salah satu usaha tubuh agar jaringan kulit yang baru benar-benar kuat di tempatnya. Oke, itu dia tadi video penguatan mengenai proses penyembuhan darah pada luka kalian. Sangat jelas ya videonya ya, atau kalian masih ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, jelas sekali ya videonya dan hampir sama jawabannya dengan yang kalian tulis di LKPD kalian. Nah, secara garis besar, proses pembekuan darah ini diawali dengan pecahnya trombosit, kemudian menutupi bekas luka. Nah, selanjutnya ada fase inflamasi atau fase pembengkakan. Yang selanjutnya akan terjadi pembangunan jaringan baru. Dan pada akhirnya akan terjadi penguatan jaringan atau proses maturasi yang kalian biasa lihat kalau di luka kalian lama-lama lukanya menghitam, mengeras, kemudian terjadi pengelupasan ya, lepas kemudian kulit kalian kembali normal seperti sebelumnya. Nah, begitu menariknya proses pembekuan darah
Dan satu lagi yang perlu Bapak ingatkan kepada kalian untuk menjaga agar proses pembekuan darah, kemudian fungsi darah kalian tetap normal, itu kalian bisa melakukan solusi-solusi seperti yang sudah dikemukakan kelompok 1 tadi, diantaranya menghindari berat badan berlebih, kemudian olahraga teratur, mengurangi asupan natrium, kemudian mengkonsumsi makanan sehat, tidak mengkonsumsi alkohol, tidak merokok, dan juga mengurangi stres. Nah, jadi itu langkah-langkah yang kalian bisa lakukan untuk tetap menjaga komponen darah kalian agar tetap normal. Karena ternyata tadi setelah kita melihat video, komponen-komponen darah pada manusia itu, baik itu plasma darah, sel darah putih, sel darah merah, maupun trombosit, itu ternyata berperan dalam proses penyembuhan luka ya. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kalian sudah paham? Selanjutnya, kalau kalian sudah paham, di sini ada refleksi. Jadi, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Kalian akan menjawab pertanyaan refleksi mengenai apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini ya. Ini Bapak akan memberikan penilaian pengetahuan melalui soal-soal evaluasi yang sudah Bapak buat. Nah, di sini ada 5 soal. Nanti Bapak tayangkan sekaligus dan secara bergantian. Setiap soal Bapak beri waktu sekitar 1 menit ya untuk mengerjakan ya. Oke, sudah ya. Hasil jawabannya silakan nanti kalian kumpulkan di ketua kelas. Nanti diberikan ke Bapak semuanya ya secara kolektif. Nah, selanjutnya ada tugas rumah nih. Silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada di buku siswa kalian. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah atau penyakit-penyakit yang biasa timbul di sistem peredaran darah. Silakan kalian baca-baca dulu di rumah ya. Oke, untuk sekarang mari kita tutup pembelajaran dipimpin oleh Samrotul. Silakan Samrotul. Ya, teman-teman, pelajaran kita hari ini telah selesai, maka mari kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya. Baik, Bapak tutup pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.